Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. InsyaAllah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, surat Al-An'am. Hari ini memasuki surat Al-An'am ayat 25 hingga ayat 44. Ayat 25 surat Al-An'am. Demikian juga ayat ke-26 dan ayat 27. Allah membicarakan tentang beberapa tipe manusia, keadaan manusia, karakteristik manusia dengan Al-Quran. Sikap mereka terhadap Al-Quran Allah gambarkan di 3 ayat ini. Yang pertama, ada yang benar-benar mau mendengarkan Al-Quran, mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, membuka hatinya untuk Al-Quran, membuka telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah sebutkan ada pula yang menutup telinganya, bahkan ada pula yang menutup hatinya. Menutup telinga karena tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Namun yang paling berat manakala ada yang menutup hatinya dari petunjuk Al-Quran Al-Karim. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat 25, dan di antara manusia, wahai Muhammad, ada yang hatinya tertutup dari mendengar Al-Quran. Telinganya tersumbat untuk mendengar Al-Quran. Bahkan penglihatan mereka manakala melihat kebenaran-kebenaran Al-Quran, menyaksikan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka juga sampai menutup. Sehingga disinilah orang-orang yang demikian tidak mungkin mendapatkan petunjuk Al-Quran. Dan bahkan mereka menganggap Al-Quran ini asatirul awwalin, hanya dongengan, hanya cerita orang-orang dahulu yang tidak ada kebenarannya, yang tidak ada buktinya dalam kehidupan ini. Di antara mereka juga ada yang melarang orang lain mendengarkan Al-Quran. Tidak hanya menutup telinganya untuk mendengar Al-Quran, malah melarang orang lain untuk mendengar Al-Quran. Mereka sendiri menjauhkan diri dari Al-Quran. Padahal Allah sampaikan bahwa Al-Quran ini untuk kebaikan seluruh umat manusia. Al-Quran yang membahagiakan. Al-Quran yang akan menyelamatkan. Namun begitulah, di antara ciri manusia yang jauh dari hidayah Al-Quran, mereka menutup diri dari Al-Quran, bahkan melarang orang lain untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka, wahai Muhammad, melihat apa yang nanti mereka dapatkan ketika di hari kiamat, maka tentu mereka akan menyesal. Mereka akan tersadar bahwa mendustakan ayat-ayat Allah, bahwa tidak mengimani ayat-ayat Allah adalah membawa kepada kecelakaan di yaumil qiyamah kelak. Walau taro idh wuqifu 'alan nar, ketika nanti mereka melihat neraka dengan panasnya yang sangat membara, barulah mereka menyesali dahulu di dunia tidak mau mendengar Al-Quran, malah mendustakan Al-Quran, serta menjadikan Al-Quran bahan olok-olokan di antara mereka. Ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa nanti di hari kiamat
saat mereka melihat azab, mereka meminta agar dikembalikan lagi ke dalam kehidupan dunia. Karena mereka ingin merubah keadaan-keadaan buruknya sepanjang mereka dahulu hidup di dunia. Namun Masya Allah, sudah berakhir kehidupan dunia. Dan mereka sedang berada di kehidupan akhirat. Tidak ada waktu untuk mereka pulang kembali ke dalam kehidupan dunia. Untuk itulah saat kita dalam kehidupan dunia, Allah ingatkan untuk terus beramal, untuk terus beribadah, untuk terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Bahkan saking mereka tidak mengimani Al-Quran, mereka pula menjadikan kehidupan dunia ini hanya sebagai senda gurau. Dunia ini hanya sebagai permainan. Mereka jadikan dunia hanya kesenangan semata. Kehidupan dunia ini merupakan alat kita beramal, media kita beribadah. Boleh ada kesenangan-kesenangan yang kita ambil. Ada kegembiraan dan kebahagiaan yang kita rasakan. Namun seluruhnya insya Allah dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat orang-orang yang tidak beriman itu dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan betapa nanti mereka bertanya, kenapa kami dibangkitkan? Padahal kami dahulu menyangka bahwa hidup itu hanya di dunia dan setelah kematian tidak ada kehidupan berikutnya. Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Kami menyesali apa yang telah kami perbuat. Namun kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Kehidupan akhirat adalah kehidupan untuk membalas perbuatan. Sementara dunia adalah merupakan kehidupan untuk beramal, untuk berbuat, untuk bekerja, untuk menunjukkan pengabdian kepada Allah dan kepada manusia. Sedangkan akhirat disebut oleh para ulama sebagai darul jaza, kampung balasan, negeri balasan. Semua yang ada di dalam kehidupan akhirat adalah balasan-balasan atas kebaikan-kebaikan manusia atau hukuman-hukuman atas kejahatan dan keburukan manusia. Allah ingatkan tentang kaidah kehidupan di ayat 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Diperbandingkan oleh Allah antara dunia dan kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membandingkan bahwa kehidupan dunia, kenikmatan dunia itu ibarat besarnya hanya seperti sayap seekor nyamuk. Sangat kecil sekali, sangat tidak berguna sekali, sangat tidak patut diperebutkan oleh manusia. Dibandingkan tentunya dengan kehidupan akhirat yang kekal, yang abadi, yang penuh dengan kenikmatan, yang segala sesuatunya adalah sempurna. Maka Allah perbandingkan. Sesungguhnya negeri akhirat itu yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Yang terbaik bagi kita semuanya. Kita juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia. Namun jika dibandingkan dengan kebaikan akhirat, maka tentu kebaikan akhirat amat sangat sempurna. Kebaikan akhirat tiada tertandingi. Karenanya orang-orang beriman, orang-orang bertakwa selalu menjadikan kehidupan akhirat adalah cita-cita terluhurnya. Menjadikan harapan untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan akhirat menjadi harapan tertingginya. Kemudian Allah mengingatkan betapa meruginya orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal mereka tidak mempercayai Al-Quran.
Kemudian mereka menutup dari Al-Quran. Menutup telinga, menutup mata, bahkan menutup hati. Dan saat mereka melihat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat, barulah mereka menyesal, ingin kembali ke dunia. Maka saat itulah Allah menyebutkan mereka sungguh amat sangat merugi. Karena hakikatnya mereka tidak mempercayai bahwa akan bertemu dengan Allah, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh kiamat itu adalah datangnya secara tiba-tiba. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana. Ketika kiamat datang secara tiba-tiba, tidak ada informasi sebelumnya. Meskipun benar ada tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar, tetapi tidak ada yang dapat memastikan kapan setelah tanda-tanda besar itu turunnya kiamat. Karenanya orang yang beriman selalu membekali diri agar pada saat datangnya kiamat, manusia sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kerugian itu adalah karena mereka farratna fiha. Mereka sudah terlanjur melakukan kemaksiatan dan dosa. Bahkan mereka dipikulkan oleh Allah dosa-dosa di atas punggung mereka. Digambarkan bahwa dosa itu amat sangat berat. Dan Allah menggambarkannya, mereka akan memikul beban yang begitu berat. Beban itu kata para ulama adalah dosa-dosa, adalah kemaksiatan-kemaksiatan, adalah perbuatan-perbuatan buruk. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia ini Allah ampuni dosa-dosanya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizr. Ya, Allah melepaskan beban yang memberatkan punggung Nabi Muhammad, yaitu dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan. Itulah Nabi Muhammad SAW disebut dengan maksum. Tidak mungkin berbuat dosa karena dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 33 melanjutkan pembahasan ayat 31. Bagaimana mereka nanti bersedih. Mereka nanti juga menyesali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa penyesalan mereka, kesedihan mereka, itu sudah Allah ketahui. Subhanallah. Allah Maha tahu yang akan terjadi pada kita di hari kiamat. Dan Allah juga amat sangat Maha tahu apa yang terjadi untuk kita pada kehidupan dunia ini. Dibandingkan untuk kehidupan akhirat saja, bagaimana kelak nasib manusia, Allah sudah sangat Maha tahu. Bagaimana dengan kehidupan dunia yang sangat singkat ini. Karenanya dituntun oleh Al-Quran agar kita selalu membekali wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didustakan oleh kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menyampaikan Al-Quran, ada juga yang tidak mau mendengar, bahkan memperolok, mencemooh Nabi Muhammad. Karenanya Allah ingatkan, kata para ulama tafsir sebagai tasliyah, hiburan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam di ayat 34. Kalaulah Nabi juga ada yang tidak mempercayainya, ada yang mengingkarinya, ada yang mencemoohnya, maka sungguh Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad juga mendapatkan perlakuan yang sama. Hebatnya para Nabi, tentu termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabaru ala ma kudzibu. Mereka tetap bersabar. Mereka tetap menjalankan dengan sebaik-baiknya perintah Allah. Meskipun umatnya, kaumnya tidak mau mempercayai dan mengimaninya. Allah menetapkan sebuah kaidah, wala mubaddila li kalimatillah. Semua yang terjadi pada masa dahulu itu merupakan ketetapan Allah yang akan terjadi pada masa Nabi Muhammad, masa berikutnya hingga yaumil qiyamah. Kita meyakini bahwa ketetapan Allah, sunnatullah, itu berlaku sepanjang kehidupan ini.
dari mulai adanya kehidupan hingga berakhirnya kehidupan. Sunnatullah yang Allah berlakukan adalah bahwa ada manusia-manusia yang meyakini Al-Quran, tapi juga ada manusia-manusia yang tidak mempercayai Al-Quran. Orang-orang sebelum Nabi Muhammad juga ada yang mempercayai para nabi, namun ada juga yang mendustai para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemudian Nabi Muhammad SAW merasa berat karena mereka berpaling, kita tahu betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad inginkan petunjuk untuk umatnya semuanya. Nabi Muhammad inginkan umatnya mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Nabi Muhammad selalu berusaha agar umatnya itu diselamatkan. Namun pada gilirannya semua tergantung kepada masing-masing dari umat Rasulullah SAW. Dan ketika ada yang ingkar, ketika ada yang tidak percaya, Nabi Muhammad bukan senang, tapi ia amat sangat bersedih. Ia amat sangat berat. Maka ketika berat hati Nabi Muhammad, umatnya tidak mau mengimaninya, maka kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya adalah sudah menjadi ketetapan Allah. Jika engkau Nabi Muhammad SAW membuat lubang di bumi, membuat tangga agar naik ke atas ke langit, agar kemudian tidak mendengar cemoohan orang-orang yang tidak beriman, tidak mendengar orang-orang yang menutup hatinya, menutup telinganya, itu tidak mungkin terjadi. Tetap saja orang yang akan mendapatkan petunjuk, itulah yang Allah karuniakan kebaikan. Sedangkan yang tidak mau mendapatkan petunjuk Allah, itulah pilihan mereka, karena mereka akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menenangkan hati Muhammad. Walau sya'allah la jama'ahum 'alal huda. Ayat 35. Kalau Allah menghendaki, semua manusia mendapatkan petunjuk. Semuanya dikumpulkan dengan petunjuk Allah. Bahkan semuanya ikut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itulah sunnatullah. Ya, kita yakin sunnatullah itu dalam rangka menguji manusia. Karena yang akan dijadikan bahan untuk mendapatkan balasan adalah perbuatan manusia. Dan manusia berbuat tentu dengan pilihannya. Tentu berdasarkan akal fikirannya yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Bagaimana dengan orang-orang yang mematuhi seruan Allah, mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama yastajibul ladzina yasma'un. Dan hanya orang-orang yang mau mendengar, yang mematuhi seruan Allah. Dan kelak ketika semuanya dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan dibangkitkan. Saat dibangkitkan itulah beberapa manusia akan bertanya, beberapa manusia akan mempertanyakan. Bahkan di antara mereka ada yang bertanya, kenapa tidak diturunkan mukjizat yang lebih hebat dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Kita ingat, ada nabi yang diberikan mukjizat yang sangat beragam. Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Lautan bisa menjadi daratan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan segala macam penyakit. Bahkan diberikan oleh Allah mukjizat dapat menghidupkan orang yang sudah mati beratus-ratus tahun. Mereka ingin Nabi Muhammad juga sama diberikan kehebatan, kalau bahasa kitanya mukjizat, yang itu setara dengan mukjizat para nabi sebelumnya. Mereka tidak faham bahwa Al-Quran ini adalah mukjizat yang teragung. Benar, Al-Quran tidak mungkin membalikkan sesuatu menjadi sesuatu yang berbeda. Karena Al-Quran bukan mantra-mantra. Al-Quran ini petunjuk. Namun Al-Quran bisa dijadikan sebagai syifa, penyembuh. Tentu dengan sunnatullah. Kita membaca ayat-ayat syifa, ayat-ayat kesembuhan. Namun kita tetap ikhtiar, konsultasi, datang ke tenaga medis, kepada orang yang memahami ilmu kesehatan, mendapatkan pesan, mendapatkan tips, dan lain sebagainya, nasihat. Kemudian kita membaca Al-Quran agar ditenangkan oleh Allah,
agar proses ya kesembuhan itu akan lebih cepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga solusi kepada siapapun. Namun tetap Al-Quran adalah pedoman, Al-Quran adalah petunjuk. Ikhtiar wajib dijalankan oleh manusia agar semua ikhtiarnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kaidah berikutnya adalah tentang makhluk-makhluk selain manusia. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Setelah membahas tentang manusia-manusia yang mengimani dan yang mengingkari Al-Quran, yang menyesali dan yang berbahagia dengan adanya kehidupan akhirat, maka Allah sampaikan kaidahnya, sunnatullahnya tentang makhluk yang lain, bahwa sesungguhnya seluruh yang melata di bumi ini, semua makhluk hidup yang hidup di muka bumi Allah, semuanya seperti manusia. Mereka dibekali oleh Allah bekal untuk hidup. Mereka adalah makhluk-makhluk yang juga dibekali oleh Allah bagaimana hidup. Dengan insting, dengan naluri misalnya beberapa hewan. Namun yang Allah unggulkan adalah tetap manusia. Manusia dibekali oleh Allah wahyu, petunjuk, Al-Quran dan tuntunan Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya. Manusia dibekali dengan akal. Dengan akal itu manusia dapat memudahkan tugasnya, memudahkan ibadahnya, memudahkan amal solehnya. Bisa dibayangkan manusia dengan ilmu pengetahuannya, dengan teknologinya, membuat kemudahan-kemudahan. Sholat bisa dengan nyaman karena ada teknologi AC misalnya, kipas angin. Karpetnya pun demikian tebal sehingga nyaman kita sujud. Meskipun lama sujudnya, tetap kita merasakan kenyamanan sehingga jauh lebih khusyuk. Kendaraan untuk menunaikan ibadah haji. Pikiran manusia berkembang menghasilkan transportasi pesawat terbang yang canggih, yang dapat menempuh dengan kecepatan yang lebih daripada kendaraan-kendaraan sebelumnya. Demikian juga alat atau media virtual seperti ini, handphone, laptop dan sejenisnya. Ini merupakan karunia Allah melalui akal manusia. Dengan akal pikirannya manusia mencipta ilmu, mencipta teknologi. Kita gunakan semuanya adalah dalam rangka beribadah, dalam rangka kita lebih mudah, lebih khusyuk dalam beribadah. Al-Quran atau mushaf sekarang beragam. Ada juga mushaf virtual di dalam handphone maupun laptop kita. Keadaan tertentu sulit kita membawa mushaf seperti ini tentunya. Namun dengan handphone dan laptop di perjalanan, di tempat-tempat yang kita melakukan wisata misalnya, atau perjalanan tugas, kita bisa membuka. Di hotel, di tempat-tempat tugas kita, mudah kita membuka mushaf Al-Quran melalui media virtual, melalui teknologi handphone dan sejenisnya. Inilah keunggulan manusia. Makhluk yang lain hanya dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk hidup, kemampuan untuk makan, minum, bertahan hidup, mencari karunia Allah. Namun dibatasi oleh Allah. Dari dahulu hingga sekarang misalnya, hewan tetap saja ia akan menjalankan seperti itu. Tapi manusia terus berkembang, terus meningkat. Dan itulah kesempurnaan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Namun Allah menyamakan di ayat 38 ini, menyamakan beberapa hal. Jika manusia masih mengingkari ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan Al-Quran, betapa gunung yang tidak dibekali oleh Allah akal. Kalau Allah turunkan Al-Quran kepada mereka, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung bergetar, gunung takut apabila Al-Quran diturunkan kepada mereka. Ini gambaran, ini kiasan betapa makhluk-makhluk Allah pun mampu jika Allah berkenan, berkehendak mendengarkan ayat-ayat Allah dan mereka mau mendengarnya. Bagaimana dengan manusia yang Allah berikan kelebihan, keutamaan melebihi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, bahkan burung-burung yang terbang
dengan sayapnya, melainkan semuanya adalah makhluk-makhluk Allah. Umamun amsalukum, seperti manusia, seperti makhluk yang Allah bekali dengan berbagai kemampuan. Namun tadi kelebihan manusia tentu di atas semua yang Allah ciptakan, dari hewan, dari benda mati, dan lain sebagainya, termasuk alam semesta ini yang sangat kokoh, yang sangat kuat sekalipun. Allah memerintahkan semua manusia untuk kembali mengingat bagaimana orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Qul ara'aitakum in atakum azabullah au atatkumus sa'ah. Dua hal yang Allah ingat. Kalian mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau mengimani Al-Quran. Sekarang coba kalian renungkan, kalian perhatikan jika datang azab Allah, atau jika datang kiamat secara tiba-tiba, apa yang dapat kalian lakukan? Padahal Al-Quran menyelamatkan, Al-Quran membela kalian. Kalau kemudian kalian tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendengar Al-Quran, tidak pula mau merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jika terjadi kiamat secara tiba-tiba dan Al-Quran tidak berada di tangan kalian, tidak berada di hati kalian? Siapa yang membela kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah perintahkan manusia memperhatikan, merenungkan bagaimana nanti ketika datangnya kiamat, ketika datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelesaikan kehidupan ini. Jika ia tidak dibekali dengan Al-Quran, jika ia tidak bersama dengan Al-Quran, apa yang mereka bisa selamatkan melainkan dengan Al-Quran, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat 41, hanya kepadanya kalian minta pertolongan. Jika Allah menghendaki, Allah hilangkan bahaya dari kalian, hilangkan musibah dari kalian. Namun dengan kalian memohon pertolongan kepada Allah. Namun jika kalian melakukan perbuatan syirik, bagaimana mungkin Allah menolong kalian? Quran kalamullah. Kalamullah, kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, tanda orang yang mencintai Allah adalah mencintai kalamnya, mencintai ayat-ayat Allah. Seperti kita mencintai seseorang, maka semua tuntunannya, semua nasihatnya kita ikuti. Itu tanda cinta kita kepada seseorang. Cinta kita kepada Allah adalah di antara buktinya, kata sahabat Utsman radhiyallahu an, bagaimana kita cinta ayat-ayat Allah. Kita mau membaca, mendengar, mengkajinya. Kalau orang mengatakan aku cinta Allah, tapi tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah kemudian menyentuh Al-Quran, Masya Allah, kata sahabat Utsman, cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Cintanya adalah cinta yang palsu. Karena pembuktian di antara bukti cintanya kepada Allah adalah cintanya kepada kalamullah, Al-Quran, kitab yang sangat kita muliakan. Ayat berikutnya tentang umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini di antara kebiasaan bahasa Al-Quran. Sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang umat Rasul SAW yang mendapatkan Al-Quran, Allah ceritakan umat-umat sebelum Rasulullah agar menjadi pengajaran, agar menjadi ibrah. Walaqad arsalna ila umamin min qablik, dan kami telah mengutus sebelummu, kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, beberapa nabi kepada umat-umat mereka. Namun ternyata mereka tidak mengimaninya. Maka kami timpakan kepada mereka kemelaratan dan kesengsaraan, sehingga semuanya memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Ya, ketika datang musibah, ketika mereka mendapatkan kesulitan, barulah mereka benar-benar memohon. Mereka mengibad kepada Allah, mereka bermunajat kepada Allah. Namun munajat mereka karena bukan karena ketulusan, tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentingnya kita beribadah di saat lapang, pentingnya kita bermunajat di saat lapang, karena nanti ketika saat sulit,
Allah lah yang akan secara otomatis membantu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'arraf ilallah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Hadis Imam Al-Hakim rahimahullah. Ingatlah Allah selalu, berzikirlah, bacalah Al-Quran, mengingat Allah dalam keadaan lapang kita, senang kita, sehat kita. Karena suatu saat ketika kita sakit, ketika dalam keadaan sulit, Allah yang akan mengingat kita. Subhanallah. Seperti contohnya kita berteman. Kita berteman bukan karena dia lapang, dia berharta. Tapi berteman karena memang kita sayang teman kita. Karena kita ingin kebaikan darinya dan ingin juga kita memberikan kebaikan. Maka saat keadaan apapun, kita tetap berteman. Bukan hanya berteman ketika dia senang. Hanya berteman ketika dia lapang, ketika dia kaya. Ketika dia jatuh, ia tidak berteman lagi. Berarti pertemanannya itu adalah pertemanan atas dasar kepentingan. Tidak tulus. Ia berteman karena ada maunya. Demikian juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita dalam keadaan senang, mendapatkan nikmat, tetap kita beribadah, tetap kita berdoa, tetap kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Karena suatu saat kita tidak tahu, namun itulah keadaan hidup ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa Allah mempergilirkan hari-hari keadaan-keadaan di antara manusia. Dan itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebut di surat Ali Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Keadaan manusia, waktu-waktu dari satu waktu ke waktu yang lain terjadi perubahan-perubahan, pergantian-pergantian. Dan itu tanda bahwa kita memahami sunnatullah, sehingga kita dalam keadaan apapun tetap bersahabat dengan Al-Quran, tetap beribadah kepada Allah, beramal soleh. Karena kita sangat yakin saat nanti kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, mendapatkan ujian dan musibah, Allah tetap bersama kita dengan pertolongannya. Al-Quran tetap bersama kita dengan pembelaannya. Umat-umat terdahulu diingatkan sebagai pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa mereka tidak mohon kepada Allah saat sebelum siksa itu datang, saat sebelum musibah itu menimpa? Ini peringatan dari Allah. Kalau musibah sudah melanda, kalau siksa sudah menimpa satu kaum, maka sulit untuk kita memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Maka sebelum itu terjadi, sebelum musibah itu menimpa, sebelum hukuman siksaan itu Allah timpakan, maka kita tetap beribadah, bermohon, beramal soleh, agar nanti Allah dengan kehendaknya, dengan ridhonya, Allah menghindarkan kita dari musibah-musibah, bencana-bencana yang mungkin Allah timpakan kepada kita semuanya. Walakin qasat qulubuhum, ada penyakit yang sangat berat, yaitu penyakit qaswatul qulub. Imam Nawawi mengatakan qaswatul qulub tumitu al-hayah. Kerasnya hati mematikan kehidupan. Orang kalau hatinya keras, akhlaknya pun keras, akhlaknya pun tercela. Kalau hatinya keras, ibadahnya sulit. Hatinya keras, berinfak juga sulit. Menjalankan sholat sunnah juga sulit. Jadi ini pertanda ketika hati kita lembut, mudah kita beribadah, mudah kita beramal soleh, kita mudah juga memaafkan sesama kita. Kehidupan ini tidak jadi baik, kehidupan ini jadi gersang, jadi keras, tidak nyaman, karena manusia-manusia memiliki hati yang sangat keras. Hati yang keras itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa zayyalahum syaitan, sehingga dianggap bahwa yang buruk itu baik, dianggap tidak mungkin berubah. Wah, ini kebaikan, padahal itu keburukan. Ini merupakan sesuatu yang sesuai dengan zaman, padahal itu bertentangan dengan Al-Quran, bahkan bertentangan dengan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, jangan sampai kita terpedaya oleh syaitan, karena syaitan datang dari depan. Surat Al-A'raf ayat 17 yang nanti kita bahas, syaitan akan datang menggoda manusia dari depan, yaitu tentang masa yang akan datang. Dihiasi, dibuat kita panik, putus asa, alah masa depan ini suram. Atau tentang masa lalu,
Kita jadi menyesali masa lalu. Coba saya tidak begini, coba saya begini, coba saya tidak bersama ini. Nah, padahal itu membuka pintu syaitan, kata Rasulullah SAW. Andaikan, kalau begini, kalau begitu, fa inna law taftahu amal syaitan. Masa lalu kita jadikan sebagai pengajaran. Jika ada keburukan-keburukan, kita bertobat dan kita hindari agar tidak terjadi lagi. Bukan kita sesali. Apalagi sampai kita kemudian tidak mau menatap masa depan, tidak mau bekerja dan beramal karena masa lalu yang buruk. Itulah syaitan dari sebelah kanan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan perintah-perintahnya. Sudahlah, jangan lama-lama itu sholat. Ngaji pun sebentar aja, jangan lama-lama. Kenapa? Terus ya, dia digoda, dibisiki. Dari sebelah kiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kemaksiatan dikit nggak apa-apa. Sebentar ini kok. Nanti kan setelah ini kamu beribadah. Terus dihiasi dengan keburukan-keburukan. Akhirnya manusia qasat qulubuhum. Hatinya keras, hatinya sulit menerima petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi kalau hati sudah keras? Kalau syaitan sudah mengalahkan kita. Syaitan sudah memperdaya kita, sudah masuk ke dalam tubuh kita dengan 4 cara ia menggoda tadi. Surat Al-A'raf ayat 17. Maka kemudian di ayat 44, falamma nasu ma dzukiru bihi, ingatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bersenang-senang sampai melupakan peringatan Allah. Mereka juga ketika dibuka pintu-pintu kesenangan itu mereka tidak jadikan sebagai media beribadah. Kesenangannya adalah kesenangan dalam kemaksiatan. Kesenangannya yang berlebih-lebihan sampai melupakan hak Allah, melupakan hak manusia. Ketika mereka bergembira dengan kesenangan-kesenangan itu tanpa menghiraukan Allah, hak manusia, tanpa menghiraukan ibadah dan amal solehnya, maka saat itu kata Allah, hatta iza farihu, ini yang paling berat, sampai ketika mereka sedang benar-benar dalam keadaan yang sangat senang, melupakan Allah, berpesta pora, berfoya-foya, maka mereka kemudian Allah siksa secara tiba-tiba. Maka saat itulah fa'idhahum mublisun, mereka terdiam, berputus asa, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terkejut, mereka kaget, karena ternyata apa yang mereka lakukan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bahasa ini, kata para ulama, adalah ayatut tadzkirah, peringatan bahwa kesenangan tidak boleh berlebih-lebihan, makan tidak boleh berlebih-lebihan, ketawa tidak boleh berlebih-lebihan, apapun tidak boleh berlebih-lebihan, karena khawatir ketika berlebih-lebihan itu melupakan. Fa inna kathrata dhahiki tumitul qalb. Kaidahnya tertawa yang berlebih-lebihan, ya, bahasa kitanya terbahak-bahak, tidak jelas, ya, maka itu bisa mematikan hati, mengeraskan hati. Maka bahasa Rasul tersenyum. Kalau senyum beda dengan tertawa. Tertawa boleh, tapi berlebih-lebihan tertawa sampai kemudian lupa dengan kewajiban, sampai kemudian merendahkan orang lain. Tertawanya ya kemudian melupakan waktu sholat, kesenangannya melupakan waktu-waktu ibadah. Itulah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat manusia dilupakan oleh syaitan dengan perbuatan-perbuatan tadi, bersenang-senang secara berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Bersenang-senang boleh, berehat boleh, berwisata boleh, bermain boleh, melakukan kegiatan yang halal mubah boleh. Namun jika berlebih-lebihan dikhawatirkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia yang betul-betul menjaga kebaikannya dengan Allah, menjaga kebaikannya dengan Rasulullah SAW, tidak mau ia berlebih-lebihan. Sampai dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yablughul mu'minu darajatal muttaqin illa ayyada'a bima la ba'sa bihi hadaran mimma fihi ba's. Orang akan mencapai derajat takwa kalau ia menghindari sesuatu yang tidak ada apa-apanya, sesuatu yang tidak masalah, yang tidak haram, yang tidak makruh, mubah. Namun jika berlebih-lebihan,
menjadikan ia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap yang mengabaikan hak Allah, menunda-nunda waktu ibadah, itulah sikap yang dikategorikan oleh para ulama sebagai sikap al-israf. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beribadah juga demikian secara wajar sesuai dengan ketentuan. Kita juga makan, minum, bersenang-senang, ya, berteman, bersahabat, bergembira, berbahagia juga sewajarnya agar tetap dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tafsir surat Al-An'am dari ayat 25 hingga ayat 44. Mudah-mudahan semua ayat yang kita baca, yang kita tadaburi akan menjadi pembela syafaat kita di yaumil qiyamah kelak. Selalu kita minta kepada Allah, Allahummarhamna bil Qur'an. Ya Allah, jadikan Al-Quran rahmat untuk kami. Rahmati kami dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Jadikan ia petunjuk, jadikan ia cahaya, jadikan ia penyelamat syafaat kami semuanya ketika di alam kubur dan ketika kita berada di alam akhirat.